Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim Kahiro selaku delegasi Universitas Mataram. Perkenalkanlah saya Aura Ardelia selaku pembicara pertama dengan legal standing position pro, Abu Reza Iftida Ali selaku pembicara kedua dengan legal standing position kontra, serta Agil Ardiansa selaku pembicara ketiga sebagai pembicara penyimpul. Sekian perkenalan dari kami dan terimalah salam dari kami. Salam konstitusi. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan mosi perdebatan kali ini yang menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer haruslah diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Karena dalam sistem hukum yang adil, tidak ada satupun pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk anggota militer. Atas dasar itulah, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan secara tegas dan lugas untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan luar biasa yang melukai rasa kemanusiaan secara universal. Oleh karenanya, siapapun yang melakukan baik sipil maupun militer haruslah diadili melalui mekanisme hukum yang menjamin keadilan secara terbuka, independen, dan akuntabel. Ketika anggota militer melakukan pelanggaran HAM berat, menggunakan pengadilan militer sebagai forum peradilan justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan publik. Maka Dewan Juri yang terhormat, timbullah beban pembuktian yang pada akhirnya perlu kami sebagai tim pro dan bahkan tim kontra jawab dan buktikan dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, bagaimana kita dapat menjaminkan posisi moral pengadilan militer dalam mengadili pelanggaran HAM berat, mengingat sifat universal dari kejahatan tersebut. Yang kedua, lalu apa dasar ketika yang didalilkan bahwa pelanggar HAM berat seharusnya diadili di pengadilan militer? Bukankah permasalahan ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa pelanggar HAM berat harus diadili dalam mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Yang ketiga, lalu bagaimana mengenai dampak terhadap kepercayaan publik dan rekonsiliasi sosial jika pelanggaran HAM berat oleh militer tetap diadili di pengadilan militer yang cenderung tertutup dan berpotensi tidak adanya transparansi. Dewan Juri yang terhormat memasuki ranah argumentasi kami, yaitu yang pertama, sistem peradilan militer memiliki karakter tertutup yang dimana tentunya dilakukan secara internal oleh institusi yang sama dan sangat dipengaruhi oleh relasi hierarkis dalam tubuh militer itu sendiri. Bayangkan ketika ada kedekatan antara pelaku dan atasannya yang memiliki wewenang dalam proses hukum internal, hal ini membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya korban dan masyarakat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlangsung. Dan yang perlu kita ingat kembali bahwa kepercayaan masyarakat adalah pondasi utama dalam menegakkan keadilan. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, nyatanya hukum kita sendiri sebenarnya sudah memberikan arah yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk militer, bertanggung jawab secara individu atas pelanggaran HAM berat. Bahkan TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 menegaskan bahwa meski pelanggaran hukum militer diselesaikan melalui pengadilan militer, untuk pelanggaran HAM berat, kewenangan tetap berada pada pengadilan HAM, termasuk pengadilan HAM ad hoc. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional kita sudah mengakui perlunya mekanisme yang lebih independen untuk kejahatan luar biasa tersebut. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, jika kita terus membiarkan militer diadili di pengadilan internalnya sendiri, tentunya hal ini beresiko memperkuat budaya impunitas. Korban kehilangan hak atas keadilan dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada negara. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan memastikan bahwa siapapun yang melanggar HAM berat termasuk militer harus diadili melalui pengadilan HAM yang independen dan terbuka. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkaca kembali pada tragedi kelam bangsa ini, yaitu kasus Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 yang merupakan pelanggaran HAM berat oleh aparat penegak hukum termasuk TNI hingga merenggut nyawa para mahasiswa dan masyarakat sipil. Ironisnya, kasus ini tidak dibawa di pengadilan HAM, melainkan diselesaikan melalui pengadilan militer yang tertutup dan jauh dari transparansi. Akibatnya, hingga saat ini, keluarga korban masih menggantungkan harapan mereka pada keadilan yang tak kunjung datang. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami membawakan mekanisme yang mampu mengakomodir permasalahan pada mosi perdebatan kali ini, yaitu dengan merevisi Undang-Undang TNI pada pasal 65 ayat 2 dengan menambahkan klausul yaitu menjadi dalam hal prajurit TNI diduga melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka yurisdiksi penyidikan, penuntutan, dan peradilan dilakukan sepenuhnya di bawah pengadilan HAM. Tentunya dengan hal ini dapat menjawab keresahan dalam
kali ini, terutama dalam hal prinsip equality before the law. Pun hal ini didukung oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan pentingnya kesetaraan setiap orang di depan hukum. Dewan Juri yang terhormat, maka atas dasar itulah kami menyatakan secara tegas dan lugas untuk tetap mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Laporan ICJ Thematic Report menekankan bahwa pengadilan militer memiliki keahlian khusus untuk menafsirkan protokol taktis dan akses dokumen rahasia yang krusial dalam pembuktian konteks militer. Pelanggaran HAM berat sering terjadi dalam konteks operasi militer yang kompleks, sehingga memerlukan hakim yang memahami medan operasi dan aturan-aturan tempur. Memaksa ke pengadilan HAM bisa memberikan peluang intervensi politik, internasionalisasi isu internal, dan memperlemah independensi militer nasional. Atas hal inilah Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini tidak layak dipertahankan, sehingga kami dengan tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sebelum memasuki bahtera argumentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu meluruskan kerangka berpikir yang telah dibangun kolega kami dari Tim Pro. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro mempertanyakan tentang moralitas peradilan militer. Peradilan militer dapat memiliki legitimasi moral sama kuatnya dengan peradilan sivil. ICCPR pasal 14 tidak membedakan forum, melainkan menekankan jaminan prosedural. Fokus kita adalah meningkatkan mekanisme pengawasan dan transparansi, bukan mengganti forum. Dengan demikian, peradilan militer yang direformasi akan menegakkan keadilan substansif tanpa kehilangan moralitas. Yang kedua, berkaitan dengan payung hukum. ICCPR pasal 14 dan General Command nomor 32 secara eksplisit memperbolehkan pembentukan tribunal khusus termasuk peradilan militer, asalkan terpatuhinya standar fair trial internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI memberikan payung hukum yang sah bagi peradilan militer atas personal aktif, seperti pendapat Mahfud MD secara tegas menegaskan bahwa kasus personel aktif TNI mesti ditangani oleh peradilan militer. Yang ketiga, soal netralitas. Dewan Juri yang terhormat, netralitas bukan soal forum tapi soal mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Solusi lebih baik adalah reformasi peradilan militer, bukan menyerahkan ke pengadilan HAM yang belum tentu lebih baik. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kami mengkhawatirkan bila mosi kali ini tetap dipertahankan. Yang pertama, bagaimana hakim sipil bisa adil menilai tindakan militer di medan perang yang sangat kompleks padahal tidak punya pengalaman operasi militer. Yang kedua, tentang intervensi politik. Pengadilan HAM sangat terbuka justru dipolitisasi untuk melemahkan pertahanan nasional. Dewan Juri yang terhormat memasuki argumentasi kami secara yuridis. Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang tentang TNI masih menjadi dasar hukum yang sah bagi yurisdiksi militer. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang secara eksplisit mencabut keberlakuan lex specialis militer. Bahkan dalam pasal 65 ayat 2 UU TNI ditegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada peradilan militer. Maka dari itu, secara hukum positif, pengadilan militer tetap memiliki legitimasi untuk memproses pelanggaran HAM berat selama mekanismenya mematuhi due process dan prinsip keadilan yang universal. Amerika contohnya menggunakan pengadilan militer khusus untuk mengadili kejahatan berat, termasuk pelanggaran HAM dalam konteks perang. Kritik internasional tidak diarahkan pada forum, melainkan pada kurangnya akses hukum dan pengawasan. Artinya solusi bukan mengganti forum, tapi memperbaiki prosedur. Dewan Juri yang terhormat mengutip pendapat Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, pengadilan militer tidak identik dengan ketertutupan. Transparansi tidak tergantung pada jenis peradilannya, tetapi pada mekanisme pengawasan yang diberlakukan terhadapnya. Pernyataan ini sejalan dengan teori legal positivism dari John Austin yang menekankan bahwa legitimasi suatu hukum atau lembaga tidak dinilai dari moralitasnya, tetapi dari apakah ia dibentuk dan berlaku sesuai sistem hukum yang sah. Begitu juga menurut Hans Kelsen dalam Theory of Law, selama peradilan militer diikuti dan dalam hierarki norma negara, maka keputusannya sah dan mengikat. Maka dengan ini kami menawarkan mekanisme Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, legal substance merevisi Undang-Undang nomor 31 1997 tentang tindak pidana militer belum memuat definisi pelanggaran HAM berat, menambahkan bab definisi pelanggaran HAM berat sesuai dengan yang ada di Piagam Peradilan Militer Internasional Nuremberg. Setiap putusan perkara HAM berat dapat diajukan banding ke pengadilan negeri setempat dan atau kasasi ke Mahkamah Agung, dan menambahkan bab khusus tentang hak korban yang minimal memuat: 1 hak korban untuk pendampingan hukum, 2 hak atas reparasi dan restitusi, 3 hak untuk didengar. Yang kedua adalah legal structure. Kami bangun satuan kerja independen di bawah MA yang campur personel militer aktif untuk menyelidik penuntut kasus HAM berat, membuka hak banding langsung ke pengadilan negeri atau lewat hybrid court, dan memberikan Dewan Pengawas Pengadilan Militer yang melibatkan MA, Komnas HAM, Ombudsman, dan LSM. Semua
Sidang HAM berat wajib dipublikasikan, putusan dipublikasikan dalam 14 hari. Legal culture kami tanamkan pelatihan HAM dan IHL tahunan workshop bersama Komnas HAM, kampanye open justice internal TNI serta sistem reward punishment. Dengan reformasi menyeluruh ini, peradilan militer akan mematuhi standar keadilan substansif, prosedural, dan budaya, tidak menabrak prinsip kedaulatan. Hukum militer jelas ruang lingkup definisi HAM berat masuk dalam jurisprudensi militernya. Yang kedua, hak terdakwa dan korban terlindungi secara paripurna. Prinsip-prinsip peradilan adil, fair trial diakomodir secara eksplisit. Dengan hal inilah Dewan Juri yang terhormat, kami pun secara tegas, lugas, dan mantap tetap kukuh pada pertahanan dan menolak mosi berdebat kali ini karena mosi kali ini tidak layak sama sekali dipertahankan. Ke pasar hukum beli ketupat, isinya daging bukan pepaya. Bicara hukum haruslah tepat agar keadilan benar terjaga. Dewan Juri yang terhormat, kita sudah mendengarkan pemaparan argumentasi dari tim pro maupun tim kontra, yang dimana urgensi dari timbulnya mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni apabila pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer dapat diadili di pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Diperlukan keadilan dalam sistem peradilan demi menegakkan hukum yang adil dan seadil-adilnya. Kemudian kami menyimpulkan poin-poin argumentasi dari tim pro dan juga tim kontra, yang dimana tim pro membawa beberapa poin-poin, yakni yang pertama, sistem pengadilan militer yang kita ketahui memiliki sistem peradilan yang dilakukan secara tertutup dan hanya dilakukan oleh internal saja. Hal ini menjadi kekhawatiran dari tim pro apabila adanya kedekatan emosional antara pihak yang terlibat dalam hukum tersebut. Maka akan ada budaya impunitas yang terjadi. Dan pihak pro juga mendalilkan bahwa hal tersebut akan membuka celah terjadinya konflik kepentingan dan pihak korban tidak akan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pihak pro juga mendalilkan bahwa hukum di Indonesia sudah berada di jalur yang sama dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa setiap orang termasuk militer bertanggung jawab secara individu atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu juga kita melihat poin-poin argumentasi dari tim kontra, yang dimana tim kontra membawa beberapa poin-poin. Yang pertama, bahwa tim kontra mendalilkan tidak ada aturan yang mengganggu dan mencabut lex spesialis dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pihak kontra juga mengkhawatirkan apabila pengadilan sipil yang mengadili pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh militer, maka pengadilan sipil tidak dapat menilai dengan subjektif sebagaimana keadaan di medan perang secara kompleks, serta pengadilan sipil tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan operasi militer. 2. Pihak kontra juga membandingkan dengan peradilan di Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat menggunakan pengadilan militer khusus untuk mengadili kejahatan berat, termasuk pelanggaran HAM dalam konteks perang seperti di Guantanamo. Terlepas dari pro maupun kontra, kami berharap bahwasanya pengadilan manapun pelaku diadili, kami berharap putusan yang diberikan merupakan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat memenuhi hak korban dan juga memberikan efek jera. Sebagaimana ada gium hukum yang kita agung-agungkan Dewan Juri yang terhormat, yakni Fiat Justitia Ruat Caelum. Walaupun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan. Sekian kesimpulan yang dapat kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.